Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku. Hari ini kita akan belajar sama-sama tentang kelebihan keistimewaan daripada surat Maryam. Serius, beberapa hari ini aku sibuk belajar tentang keistimewaan dan aku baca semua arti daripada surat Maryam ini, dan aku cari referensi tentang surat Maryam ini, dan akhirnya aku akan sharing kepada teman-teman. Tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke guys. Seperti yang kita tahu, dari surat ini banyak menceritakan banyak kisah-kisah dari nabi-nabi, dan bahkan dari surat ini menceritakan dari seorang wanita yang sangat suci, yang disucikan oleh Allah, yang dekat dengan Allah dan selalu mendekat kepada Allah dan selalu bertawakal, sehingga beliau mempunyai satu mihrab untuk selalu berdoa, beribadah kepada Allah, dan itu adalah Maryam. Maryam ini adalah anak dari Hanna dan Imran, dan ini juga terdapat dalam surat Al-Imran menjelaskan tentang proses hamilnya Hanna sampai melahirkannya Hanna, dan mereka memiliki wacana untuk menjadikan anaknya sebagai anak yang dititipkan kepada Allah, untuk selalu mendekat kepada Allah dan bertawakal kepada Allah. Dan alhamdulillahnya doa-doa daripada Hanna dan Imran ini dikabulkan, sehingga adanya Maryam yang disucikan sampai-sampai beliau hamil, tapi tidak ada yang kayak kehamilannya itu adalah mukjizat dari Allah, yang beliau disucikan, hamil tapi tidak memiliki pasangan, dan itu menjadi suatu keistimewaan dan mukjizat dari Allah. Tapi pada saat itu nih guys, banyak masyarakat yang mengunjing dan mencelanya. Yang namun dari surah Maryam ini mengatakan bahwa Maryam disuruh untuk berpuasa, yaitu berpuasa berbicara. Ketika mereka mencelanya, Maryam nggak pernah menjawab apapun. Hanya pada saat Maryam melahirkan Nabi Isa alaihissalam, Maryam menunjukkan telunjuknya kepada Nabi Isa, dan pada saat itu bayi daripada Nabi Isa ini mampu berbicara dan membela ibunya, yang beliau mengatakan intinya bayi itu berbicara dan kayak membela ibunya bahwa ibuku adalah ibu yang sangat-sangat baik dan disucikan oleh Allah, dan bukan seperti yang mereka bayangkan. Jadi guys, ini memiliki mukjizat yang sangat besar, dan ini menjadi pembelajaran untuk kita. Apapun jika Allah berkehendak, gak akan pernah bisa dihalang. Ketika Allah berkehendak, maka itu akan terjadi dan itu akan diwujudkan. Karena Allah maha segalanya, Allah maha besar. Dari ada dua kisah, dan kedua ini adalah kisah Nabi Zakaria. Dan ini sangat menyentuh hati aku ketika aku membacanya. Nabi Zakaria ini berusaha selalu berdoa untuk diberikan keturunan. Dari beliau muda sampai beliau tua lanjut usia. Tapi dari ayat tersebut beliau tidak pernah berputus asa untuk berdoa. Sampai akhirnya Allah mengabulkan doanya ketika Nabi Zakaria itu lanjut usia dan istrinya itu mandul. Tapi pada saat itu Nabi Zakaria bertanya, apakah aku masih bisa mendapatkan anak sedangkan umurku masih tua dan istriku juga sudah mandul? Yang namun pada saat itu Allah menjawab, tidak ada yang tidak mungkin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah. Dan bahkan Nabi Zakaria itu dikaruniai anak yang bernama Nabi Yahya, dan menjadi nabi yang sangat-sangat populer pada saat itu guys. Jadi guys, dari kisah ini kita bisa belajar tentang jangan pernah berputus asa untuk berdoa, untuk minta sama Allah. Karena gak ada doa yang sia-sia, gak ada doa yang Allah tidak kabulkan. Allah akan mengabulkan doa kita di waktu yang tepat. Walaupun mungkin terkadang doa itu belum terwujud, itu adalah hal yang terbaik untuk kita. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi
dan hanya Allah yang tahu apa hikmah-hikmah daripada doa-doa kita yang belum Allah kabulkan itu. Jadi kayak kita harus berprasangka baik kepada Allah, kita harus husnuzon kepada Allah, kita harus yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Dari keyakinan dan kehusnuzan kita itu, maka Allah akan kabulkan kita semua doa-doa kita. Kalian pernah dengar nggak tentang aku akan mengabulkan semua hajat doa atau hamba-hambaku itu sesuai dengan prasangkanya. Kayak apapun yang kita prasangkakan kepada Allah, itulah yang terjadi, guys. Jadi kayak kita harus selalu untuk mencoba membenahi hati kita untuk selalu berprasangka baik kepada Allah. Ya walaupun itu nggak mudah, tapi kita bisa untuk berusaha untuk berdoa semoga Allah kita selalu berprasangka baik kepada Allah. Saya berdoa kita dapat untuk belajar banyak tentang kebesaran-kebesarannya melalui Al-Quran, hadis, dan ijma' para ulama. Dari surat Maryam ini juga menjelaskan tentang Nabi Ibrahim yang pada saat itu berdialog dengan ayahnya. Nabi Ibrahim mencoba untuk menasihati ayahnya ketika ayahnya itu menyembah berhala. Yang namun ayah Nabi Ibrahim tidak mau mendengar nasihat Nabi Ibrahim dan mencoba untuk merajamnya jikalau dia tetap dengan nasihatnya itu. Pada saat itu Nabi Ibrahim mencoba untuk menjauh dan Allah memberikan karunia dan kebesarannya dengan menghasilkan atau menghadirkan keturunan yang saleh itu yaitu Ishak dan juga Ismail. Dan ini menjadi buah daripada kesabaran dari ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Dan banyak banget cerita-cerita lain daripada kisah daripada surat Maryam ini. Coba deh teman-teman baca dan teman-teman telusuri, barulah teman-teman tahu betapa sangat menyejukkan, betapa sangat kita harus merenung tentang ayat Al-Quran ini. Kayak sejauh ini aku belajar, kayak aku pengen tahu lebih banyak lagi tentang Al-Quran. Karena apa? Karena ini benar-benar menjadi pedoman atau pembelajaran hidup yang kita itu kayak gak ada hidup yang mulus, guys. Setiap orang pasti memiliki masalah dan ujian tertentu. Daripada ilmu dan daripada iman dan daripada takwa, insya Allah kita bisa melewatinya dengan tabah, ikhlas, dan rasa syukur. Cukup sekian, dan lagi-lagi aku mengklaim ini sesuatu yang aku share, dan jika ada keliru atau kekurangan teman-teman bisa untuk komen, karena aku juga sedang belajar. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye. Assalamualaikum.